Baik, keren. Bismillah, Ustaz. Bagus, Ustaz. Bagus. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, para ustadz, akhwat, dan mungkin ada juga akhwat yang kami muliakan dan hormati. Senang sekali pada malam hari ini kami diundang untuk ikut sharing tentang PHBS. Dan PHBS ini memang merupakan isu yang sedang dikampanyekan oleh Departemen Kesehatan Wahda Islamiyah untuk menggugah ya kesadaran untuk hidup bersih dan sehat, dan kami mengapresiasi juga terutama tadi program yang sudah disampaikan kepada kita semua, program BPW yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Marianto, tentang rancangan program PHBS di DPW Sulawesi Tenggara. Ini merupakan satu terobosan mungkin bagi kita semua. Kemudian insya Allah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kami siap untuk mendukung program-program yang disebutkan tadi itu. Baik, para Ustadz dan Ustadzah dan akhwat yang kami muliakan, kami izin untuk mulai sharing materi kami. Kami sudah diberikan amanah oleh Ustadz Marianto dengan judul urgensi PHBS untuk menjalankan ibadah puasa bagi keluarga Wahda Islamiyah. Ya, kita akan mencoba untuk membahas beberapa ruang lingkup dari apa yang ingin kami sampaikan, di mana tentu kami menerjemahkan tugas atau judul yang diberikan kepada kami itu sebagai urgensi PHBS atau pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi kader Wahda Islamiyah, baik itu sebelum memasuki bulan puasa Ramadan, ya, agar tubuh lebih sehat, lebih ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang tentunya ini adalah ibadah yang membutuhkan tentu fisik juga yang kuat. Kemudian selama puasa Ramadan, ya, bagaimana urgensi PHBS itu agar tubuh tetap fit sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan gelar takwa. Dan tentu juga PHBS tidak berhenti sampai di situ, tetapi akan berlanjut terus ya sampai setelah puasa dan seterusnya, agar kita senantiasa memiliki tubuh yang sehat dan bugar sehingga dapat berperan dengan sebaik-baiknya di dalam perjuangan kita yang tadi alhamdulillah sudah diberikan oleh nasihat-nasihat yang masya Allah sangat berharga oleh Ketua DPW yang masya Allah untuk memberikan semangat kepada kita agar senantiasa ya terlibat di dalam dakwah ini dengan tubuh yang sehat dan bugar tentunya. Tadi juga sudah disebutkan tentang beberapa indikator PHBS yang menjadi bahan penilaian atau bahan edukasi kepada kader-kader kita ya di rumah tangga Wahda Islamiyah. Tapi itu kami kumpul di dalam beberapa kelompok besar ya, yaitu hygiene, kebersihan diri pribadi, kesehatan lingkungan, dan pola hidup sehat. Dan ini tadi sudah contoh-contohnya sudah diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Konkapai, tentang hygiene ya, kebersihan diri pribadi, mulai dari misalnya membersihkan gigi ya, potong kuku, pakaian bersih ya, sepatu bersih ya, kaki, rambut dan sebagainya yang berhubungan dengan kebersihan diri pribadi. Kemudian kesehatan lingkungan tadi juga sudah disebut tentang sampah ya, dengan saluran pembuangan air limbah, kemudian lingkungan ya, bagaimana agar bersih, dan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat inilah yang mungkin akan kami bahas agak lebih jauh, karena pola hidup sehat ini adalah isu yang diangkat pada muktamar kita ya beberapa waktu yang lalu, dan item-item atau temanya itu langsung diarahkan oleh Ketua Umum kita ya, baik itu pola hidup dalam hal ini pola makan, pola gerak, pola tidur, dan pola pikir beliau sendiri yang arahkan. Jadi
menjadi amanah kita ini di Departemen Kesehatan untuk mengkampanyekan tentang pola hidup sehat ini, dan memang ini masuk di dalam indikator PHBS ya, sehingga tepat sekali semuanya kalau isu PHBS ini kita luaskan dan kampanyekan karena lingkupnya sangat luas ya, masuk semua apapun yang akan kita bahas mengenai kesehatan itu masuk dalam PHBS ya. Nah, sebelum lebih jauh, kami ingin sekedar memberikan semacam pandangan saja ya tentang bagaimana kita mempersiapkan puasa di bulan Ramadan sesuai tema kita malam hari ini, bahwa ya kita mungkin sudah tahu, apalagi para ustadz sudah mengetahui tentang ragam langkah ya manusia atau kaum muslimin dalam Islam ini. Ada yang diperintahkan untuk berjalan ya. Al-Quran memerintahkan kita untuk berjalan ketika kita mencari rezeki itu dalam surah Al-Mulk ya ayat 15. Kemudian ada juga bergegas ya, bersegera itu ketika kita menuju sholat Jumat ya di ayat 9 dari surah Al-Jumu'ah. Juga ada untuk berlomba-lomba ya dalam mencari ampunan, Al-Hadid ayat 21. Dan ada juga berlari sekencang-kencangnya ya menuju Allah SWT dalam surah Al-Zariyat 50. Nah, kami sudah beberapa kali mendapatkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah dari para ustadz kita bahwa Ramadan yang akan kita hadapi ini adalah bulan di mana kita memaksimalkan sekuat-kuat kemampuan kita untuk beribadah ya. Maka yang dipilih dari ragam langkah ketika kita memasuki Ramadan adalah berlari sekencang-kencangnya. Itulah yang kita diberikan arahan-arahan oleh status kita, tidak sekedar berjalan seperti biasa ya, baik itu dalam hal puasa atau apalagi dalam hal-hal sholat-sholat ya, sholat-sholat sunnah, kemudian sedekah dan sebagainya. Tentu kita sudah ketahui tentang bagaimana manfaatnya itu. Nah, kenapa kita harus berlari sekencang-kencangnya ini? Karena ya kita sudah ketahui ya, Ramadan itu adalah bulan dengan sejuta keutamaan, ya bulan ampunan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ganjaran pahala dilipat gandakan, malam Lailatul Qadri, dan boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, sehingga memang kita harus menguatkan diri kita ya untuk berkomitmen untuk beribadah dengan sekuat-kuatnya. Nah, untuk dapat berlari kencang seperti tadi itu, ini perlu persiapan, ya perlu persiapan-persiapan. Dan sebenarnya persiapan-persiapan ini bagusnya kalau ini disampaikan ya jauh-jauh hari sebelum menjelang Ramadan, ya. Jadi misalnya pada awal masuk bulan Rajab seperti itu ya. Jadi ada 2 bulan kita melakukan persiapan-persiapan. Persiapan apa itu? Persiapan ruhiyah nomor 1 tentunya, ya, yaitu bagaimana agar beban dosa itu kita bisa hilang, ya, dihilangkan. Ini para ustadz kita mengutip ayat dari surah Alam Nasrah, ya, Alam Nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, ya. Wawada'na anka wizrak, dan kami telah menurunkan bebanmu. Dan kata wizrak ini kita dapat penjelasan dari para ustadz kita dalam maknanya adalah ithmun atau dosa, ya, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu memang memberatkan punggung, sehingga orang yang banyak dosa itu akan berat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Dan memang kita rasakan seperti itu. Jadi nomor 1 memang harus kita hilangkan beban ini yang ada di pundak-pundak kita dengan taubat dan istighfar. Inilah persiapan ruhiyah nomor 1 yang mestinya kita sudah lakukan ya jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sampai sekarang tentunya. Baik, kemudian persiapan kedua adalah ilmu, ya, ilmu tentang fikih puasa dan sebagainya. Ini banyak sekali materi-materi yang kita sudah dapatkan, ya. Alhamdulillah ya di lembaga kita ya kita mendapatkan sarana untuk itu dan kita bersyukur atasnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah fisik, ya.
kita perlu fisik yang sehat dan bugar agar kita ringan menjalankan ketaatan-ketaatan tadi yang kita dituntut untuk lari sekencang-kencangnya ketika kita masuk di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi tidak bisa dianggap sepele ini fisik, karena ya kita misalnya sudah tahu bagaimana kita ketika berpuasa ya, mulai bangun sahur ketika kita masih mengantuk capek, kemudian pergi sholat subuh, lanjut lagi duha misalnya, lanjut bekerja dalam keadaan misalnya sampai sore ya, laparan seperti itu, lemah, kemudian harus mencari nafkah dan sebagainya, kemudian berbuka puasa, kemudian sholat, kemudian tarawih dan lain sebagainya, dan aktivitas yang lain yang banyak. Ya, itu perlu kita punya badan harus lebih ringan ya daripada biasanya. Jadi perlu ada persiapan-persiapan seperti itu, sehingga memang ini perlu persiapan yang panjang seperti itu. Dan tak kalah pentingnya juga adalah persiapan program amal yang saya kira sudah kita ketahui semua, tidak perlu kami berpanjang-panjang. Mungkin kami akan fokus pada fisik ya, bagaimana badan kita tetap sehat dan bugar. Ya, jadi bagaimana kita mendapatkan tubuh yang sehat, ringan dengan PHBS tadi. Nah, jadi baik itu sebelum masuk bulan Ramadan, selama dalam bulan puasa Ramadan, dan setelah puasa Ramadan, kita seharusnya tetap menerapkan pola hidup sehat. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ikhwan, dan juga oleh Ustadz Marianto. Ya, GERWAS itu berkelanjutan dan berkepanjangan ya. Ya, masalah itu sudah sangat tepat ya, dan memang ini perlu kita biasakan. Dan memang masalahnya karena kita ini hidup di Indonesia, punya budaya yang belum terlalu bagus dalam hal ini, maka perlu ada program yang menguatkan, dan itulah program-program dari Departemen Kesehatan ya, juga baik itu melalui rumah tangga juga, yang paling penting adalah melalui halaqah tarbiyah dengan duta sehat ya. Dan memang dirasakan masih belum maksimal ya peran duta sehat, tapi kita sudah punya instrumen untuk itu. Kita tinggal hanya memperbaiki sistem. Tentu mungkin setiap daerah beda karakternya, maka itu juga mungkin menjadi peran dari DPW untuk melihat bagaimana kira-kira program yang perlu didesain untuk daerah atau wilayahnya sesuai. Dan ini pola hidup sehat seperti kami sebutkan tadi, ada pola makan, pola gerak, ya, pola tidur, pola pikir. Jadi pola makan dan gizi seimbang, pola gerak dan olahraga, pola tidur dan istirahat, dan pola pikir dan kesehatan jiwa. Ini akan kita bahas sedikit malam hari ini. Nah, untuk target fisik yang kita harapkan ini ya, yang kita harapkan dari PHBS ya, baik itu sebelum dan setelah Ramadan, adalah kita bebas, mudah-mudahan ya, bebas sindrom metabolik. Ini tadi disebutkan juga Ustadz kita, Ustadz Ikhwan, terkait tentang sindrom metabolik. Ini juga saya kampanyekan ini, sementara kami kampanyekan di kalangan kader-kader kita, khususnya di kalangan tanfiziyah, dan tentu juga takwin dan takrif ya, karena ini menjadi masalah sebenarnya, masalah yang banyak menghinggapi. Dan masalah ini semakin banyak ketika kita baru-baru melalui masa COVID ya, di mana kita work from home ya, kerja dari rumah, belajar juga dari rumah, sehingga kurang gerak, tetapi makan yang kadang-kadang tidak terkendali atau tidak terkontrol. Akibatnya muncullah banyak kasus sindrom metabolik. Apa ciri-cirinya? Sindrom metabolik ini gejala-gejalanya adalah pertama kegemukan. Ya, kegemukan kegemukan sentral namanya, obesitas sentral, yang ditandai dengan lingkar perut itu bagi laki-laki lebih atau sama dengan 90 cm. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu apakah saya ini termasuk punya resiko untuk menderita sindrom metabolik ini, coba aja ambil meteran kain, kemudian lingkarkan di perut melalui pusar, lihat berapa senti. Kalau misalnya lebih dari 90 cm bagi laki-laki, itu kita sudah sebut dengan kegemukan ya. Kalau perempuan batasnya 80 cm, jadi lebih rendah 80 cm ukur. Nah, kalau misalnya lebih, maka ya kita sudah sebut sindrom metabolik itu ya. Meskipun sebenarnya kriteria sindrom metabolik itu adalah ada kegemukan ditambah dengan 2 dari
yang berikutnya. Ya, misalnya gemukan plus hipertensi plus gula darah tinggi. Itu sudah kita sebut sindrom metabolik. Atau kegemukan plus darah tinggi plus kolesterol tinggi gitu. Atau kegemukan hipertensi dengan kolesterol tinggi, itu sindrom metabolik. Kenapa ini kita angkat? Karena dia merupakan faktor resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit pada pembuluh darah, ya, yang akhir-akhirnya adalah serangan jantung, ya, mati mendadak akibat penyumbatan pada pembuluh darah jantung, ya, dan stroke juga seperti itu, ya, dan penyakit-penyakit lain seperti gagal ginjal dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit metabolik, ya, asal muasalnya itu ya dari kegemukan, dan itu ya tadi disebutkan hadisnya oleh Ustaz kita adalah karena tidak terkontrolnya pemenuhan dari wadah yang ada pada tubuh kita, yaitu perut. Ya, tidak terukur dan tidak teratur atau tidak terkontrol seperti itu, yang menjadi wadah yang katanya tadi paling buruk, ya, karena memang kalau tidak terkontrol seperti itu, ya, menjerumuskan diri sendiri ke dalam penyakit karena tidak mengetahui ilmu yang mungkin seperti itu. Jadi inilah kita ingin mudah-mudahan ya selama puasa ini bisa kita minimal memperbaiki ya keadaan ini, dan terus kalau kita sudah berlatih di dalam Ramadan ini, kita akan keluar dan seterusnya akan terbiasa, mudah-mudahan seperti itu. Ya, juga kita bebas penyakit saluran cerna. Ya, ini juga dalam Ramadan ini puasa bisa juga melatih saluran cerna, dan memang ini adalah organ yang paling berhubungan langsung dengan manfaat puasa ini. Perlu kita bagaimana tips kita untuk bebas dari penyakit saluran cerna, khususnya misalnya MAH dan sebagainya. Dan kita bugar, ya, bugar artinya bugar itu definisinya adalah udah bekerja, ya, istirahat sebentar, tidak lama udah pulih lagi, bekerja lagi, ya, udah bekerja, istirahat sebentar, segar lagi, gitu, ya, istilahnya tidak ada capeknya, gitu. Itu istilah bugar, dan itu didapatkan dari pola hidup sehat. Nah, ini salah satu yang kita mau bahas tentang pola gerak, ya, olahraga. Jadi dalam bulan Ramadan ini ya kita tetap sih dianjurkan tetap olahraga ini, tetapi meskipun mungkin tidak sama ketika kita tidak berpuasa. Ya, jenis olahraga yang dianjurkan olahraga kardio, ya, olahraga jantung, seperti misalnya jalan-jalan cepat gitu, ya, jogging juga, sepeda, seperti itu. Ada juga olahraga kekuatan seperti misalnya push up, bisa juga. Terus olahraga kelenturan misalnya senam-senam, ya, untuk melenturkan anggota-anggota gerak kita, sendi-sendi kita. Ya, itu jenis olahraga yang direkomendasikan. Waktu olahraga bisa ketika menjelang buka puasa. Jadi menjelang buka puasa misalnya setengah jam, dan tidak usah terlalu lama, mungkin 15 menit, 10 menit, ya. Gerak-gerak badan, ya, karena sudah dekat juga puasa. Dan buka puasa meskipun mungkin ada keutamaan lain tentunya ketika menjelang buka puasa, banyak berdoa, beristighfar dan sebagainya. Ya, kita atur saja bagaimana baiknya. Kemudian karena ketika olahraga tentu akan lebih butuh nanti cairan, dan sudah dekat-dekat waktu buka puasa. Ada juga yang bilang setelah tarawih, ada juga sebelum sahur, ya. Mungkin dicari-cari sajalah bagaimana bagusnya waktu yang paling tepat untuk gerak-gerak badan, seperti itu. Dan frekuensinya tetap dianjurkan sesuai dengan rekomendasi WHO 3-5 kali sepekan, ya. Tentu dengan durasi mungkin lebih singkat, gitu. Kemudian pola makan, nah ini pola makan tentu kalau kita mau bahas panjang sekali, tapi mungkin untuk diingat saja, kita bisa batasi manisan, batasi asinan, dan batasi gorengan. Nah, tapi ya terus terang ini para ikhwan ustadz sekalian, ikhwan dan akhwat, ini adalah masalah yang sulit. Kenapa? Karena ketika berbuka puasa itu akan datang semua, tersaji semua makanan-makanan yang terutama makanan tradisional, ya. Tradisional itu penuh dengan ini manisan, asinan, dan gorengan, ya, kolak, ya, terus apalagi sirup, ya. Habis itu lagi makan lagi porsi-porsi besar yang asin-asin, yang digoreng-goreng. Jadi tidak dilarang, tetapi di sini adalah dibatasi, ya. Dibatasi artinya porsinya dilihat. Kalau misalnya kita punya
apa namanya di meja tersaji banyak, kita cukup mengambil satu potong misalnya atau dua potong sudah cukup ya. Begitu juga manisan tentu jangan terlalu banyak karena itu juga akan membuat kita sulit untuk melakukan ibadah selanjutnya. Jadi dibatasi semua gitu. Apalagi kalau sudah ada resiko ya. Misalnya sudah ada penyakit hipertensi, ya, lemak tinggi, juga penyakit gula. Jadi situlah bagaimana kontrol diri kita ya dengan ilmu yang ada, yang disampaikan, terutama juga pada malam hari ini sudah diketahui, ini bisa mengendalikan diri, keluarga juga seperti itu. Pola tidur ya, dianjurkan tidur sebelum pukul 23 atau jam 11 waktu setempat, tidak begadang kecuali penting, dan yang penting di sini atau yang perlu di sini seperti misalnya ketika belajar ilmu, beribadah, berjihad, atau tugas-tugas untuk kepentingan umum misalnya petugas medis, petugas kepolisian, keamanan dan sebagainya, mungkin mereka ada jaga malam, itu diperbolehkan ya, meskipun mereka akan mengganti waktu tidurnya. Ini juga penting karena kalau tidur tidak cukup itu bisa menyebabkan apa namanya kelemahan baik fisik maupun mental. Yang berikutnya adalah pola pikir ya, selalu berpikir positif ya. Insyaallah alhamdulillah kita kaum muslimin ini diajarkan selalu berpikir positif ya, apapun takdir yang menimpa kita selalu berpositif thinking gitu. Kemudian tidak menyimpan sendiri masalah, ini juga salah satu apa namanya isu yang kalau para ustadz hadir tabligh akbar ya Ramadan baru-baru oleh ketua umum kita menyinggung ini tentang kesehatan jiwa ya. Kesehatan jiwa itu berasal dari pola pikir sebenarnya. Jadi apa namanya perlu kita bijak dan pandai mencari teman curhat ya. Jadi ini penting sekali, mungkin perlu dipikirkan teman-teman di wilayah ini agar anak-anak kita disebutkan waktu itu ya, ketika banyak sekali beban sekolahnya, mungkin mereka itu perlu curhat ya supaya tidak melampiaskan sendiri masalahnya, bebannya dengan cara yang tidak tepat ya. Dan wana'udzubillahi min dzalik ya, kita sudah baca beberapa tulisan atau bacaan di mana ada mahasiswa misalnya bunuh diri dari lantai 8 atau bagaimana ya karena punya masalah. Saya kira semua orang punya masalah, tetapi dia harus pandai mengelola masalahnya, dan yang paling penting adalah bagaimana ada ventilasi atas masalahnya ya. Ventilasi artinya mengeluarkan masalahnya kepada orang yang tepat ya. Jadi murabi sebenarnya di sini paling penting ya, paling penting perannya. Ya, saya kira itu para ikhwan dan akhwat sekalian, materi yang kami sampaikan. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya, kami kembalikan lagi ke moderator. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.